Nazarudin yang bersedia melupakan segala yang diketahuinya menyangkut koleganya di Partai Demokrat dan juga petinggi KPK dalam kasus yang menimpanya ini menimbulkan banyak tanda tanya di sini dan juga kecurigaan ya. Karena memang sebelum ditangkap, Nazar dengan berani mengungkap berbagai kasus korupsi, tepatnya menuding banyak nama-nama. Geger kasus Nazarudin berakhir anti klimaks. Mantan bendahara umum Partai Demokrat ini memilih diam dan bersiap lupa ingatan atas segala praktik busuk dan korupsi bersama para koleganya. Usai menjalani pemeriksaan KPK, kemarin Nazarudin keluar dengan ekspresi wajah ketakutan. Politisi muda asal Partai Demokrat ini memohon pada Presiden SBY untuk tidak mengganggu istri dan anak-anaknya. Minta sama Pak SBY, jangan ganggu anak istri saya nggak akan ngomong apa-apa, saya lupa semuanya. Saya nggak tahu apa-apa udah. Saya mengaku salah, kalau perlu nggak perlu disidik, langsung diponis saya ditahan aja nggak masalah. Perubahan drastis sikap Nazarudin itu mencengangkan publik. Karena selama pelariannya ke luar negeri, mantan bendahara umum Partai Demokrat itu tanpa tendeng aling menelanjangi praktik korupsi bersama rekan separtainya di Demokrat, kawan sejawat di Senayan, hingga mitra kerjanya di KPK. Itu Anas jadi ketua umum, itu uangnya bukan uang saya. Uang itu adalah uang Anas, yang mana saya disuruh Anas, bersama Anas ketemu beberapa pengusaha BUMN dan beberapa proyek-proyek APBN, itu langsung ketemu dan langsung uangnya didistribusikan. Salah satunya adalah proyek Hambalang. Proyek Hambalang itu ceritanya dari awal 2010. Waktu itu posisi Anas masih ketua fraksi. Dari awal 2010, Anas panggil Angelina, panggil saya, panggil Irwan Amir, ada proyek Hambalang. Nilainya 1,2 T. Anas perintahkan yang harus menang Adikarya dan Mika. Nanti yang ngurus teknisnya Mahfud. Gimana untuk teman-teman di dalam DPR, gimana untuk teman-teman di Sesmenpora, itu nanti Mahfud yang harus. Sebagai anggota Komisi Hukum DPR dan bendahara umum partai berkuasa, Nazarudin tentu sadar betul apa yang dikatakannya harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apalagi menyangkut pejabat politik dan kader partai berkuasa. Karena fakta hukum seperti pernah terucap dari mulut Nazarudin, tidak bisa hanya kata-katanya. Fakta hukum itu tidak bisa katanya. Jadi itu penjelasan saya. Kita kembali semuanya ke fakta hukum. Dan biarkan KPK bekerja dengan baik, tanpa ada intervensi siapapun, biar jelas nanti semuanya. Jangan katanya-katanya. Kasihan orang yang katanya-katanya itu. Tapi Nazarudin seakan berubah bagai macan ompong setelah tertangkap dan terpenjara di tanah air. Amnesia tanpa riwayat jelas itulah yang kini memicu spekulasi liar di ruang publik. Bilakah Nazarudin kembali mengaum? Tim Liputan, Metro TV. Pemirsa, langsung saja kita sapa, kita sudah bergabung dengan Pak M. Yasin dari KPK melalui sambungan telepon. Selamat pagi Pak M. Yasin. Selamat pagi, Pak. Pak Yasin, kita ingin tahu, ini sebenarnya ketika rilis video ini diungkap ke publik, ini sudah atas sepengetahuan Nazarudin sendiri juga atau belum tanpa sepengetahuan dia? Tentunya justru ini untuk memberikan suatu kejelasan kepada masyarakat, kan selama ini KPK ini kan dipojokkan bahwa kita tidak profesional dan tidak transparan di dalam melakukan proses hukum atau penegakan hukum di sini. Nah, ini menjawab bahwa KPK telah melakukan greenwashing. Kemudian bahkan ada yang menanyakan tentang apakah Nazarudin itu dipukuli di dalam pesawat, kemudian dibuat takut dan tidak nyaman di pesawat. Ini merupakan satu jawaban kepada publik bahwa KPK bekerja secara profesional, bahkan di dalam pesawat itu malah diberikan ruangan untuk dia bisa tidur, kemudian saat setelah serah terima. Ya, Pak Yasin, tapi kalau kita lihat dalam video kan dikatakan juga bahwa di situ tampak Nazarudin kelihatan rileks dan juga sempat bersenda gurau dengan para penyidik. Lalu kenapa tiba-tiba pada saat pemeriksaan berubah total? Tiba-tiba memilih untuk bungkam, tidak mau melanjutkan pernyataan-pernyataannya untuk membuka kasus ini lebih terang lagi.
Ya, ini makanya saya jelaskan kronologisnya. Pada saat setelah terima, kemudian diperiksa, itu kan juga ditawarkan apakah perlu pendampingan dari kuasa hukum atau pengacaranya. Dia mengatakan di dalam video yang ditonton atau disajikan para media itu menyatakan belum perlu sekarang, nanti saja. Berarti kita kan bekerja secara prosedur hukum, menawarkan yang bersangkutan untuk didampingi. Nah, terus kemudian setelah kemarin diperiksa ada perubahan sikap, ini kan setelah mereka dikunjungi beberapa pihak, sehingga berubahlah cara berpikir dia. Inilah yang kita katakan bahwa sebaiknya jangan sampai ada pengaruh-pengaruh yang mengintervensi pendirian hasil hukum sehingga berubah seperti sekarang ini. Kita tidak menuduh lah, katakanlah, tapi kan banyak pihak-pihak yang berkepentingan untuk katakanlah berubah cara berpikir dan melakukan nanti proses hukum yang sekarang jadi seperti itu. Tapi sekarang KPK tidak apa-apa, kita melihat fakta saja. Kalau memang dia tidak ngaku itu merupakan hak dia. Dan kita akan mengumpulkan bukti bukan hanya dari satu sumber. Apabila ada keterkaitan pihak-pihak lain pun bisa kita cari data-data dengan secara KPK, melakukan suatu proaktif investigasi dan lain sebagainya kita pakai. Itu kita harapkan apabila memang ada keterkaitan pihak lain itu juga bisa kita temukan informasi yang mengarah kepada didapatkan alat bukti gitu. Ya. Gitu. Pak Yasin, jadi tadi saya sempat mendengar kata-kata Anda di awal bahwa Anda mengatakan bahwa KPK ini saat ini merasa terpojok begitu ya Pak. Terpojok oleh apa saja Pak? Oleh pernyataan-pernyataan Nazarudin atau apa? Tentunya oleh praduga-praduga yang kalau bahasa saya itu mungkin suugon lah begitu. Praduga-praduga yang negatif bahwa KPK tidak profesional, bahwa KPK banyak kepentingan tertentu, bahwa KPK itu tidak independen, maka kita tunjukkan bahwa di dalam penanganan hukum itu sangat-sangat profesional, semua itu ada rekamannya. Seperti kasus Anggodo dulu, kalau kita tidak punya rekaman sadapan, sudah habis di penjara. Iya. Karena media sendiri juga, media tertentu khususnya itu juga tidak ikut mendukung pembelajaran hukum kepada masyarakat. Jadi mengedepankan itu sangat tidak baik pada lembaga KPK ini. Iya, Pak Yasin, ini kalau kita lihat ya, baru kali ini ya KPK membuka rilis video dan foto seperti ini. Dan kasus sebelumnya tidak. Dan pas kasus sebelumnya KPK terkesan begitu percaya diri untuk tidak perlu membuktikan sesuatu kepada publik. Kenapa? Kenapa yang ini begitu berbeda? Walaupun tekanan juga selalu ada banyak yang bilang KPK, ini Pak. KPK terpancing Pak oleh isu-isu yang diciptakan oleh pihak-pihak yang ingin melemahkan KPK. Bukan terpancing, kalau hanya menunjukkan video ini loh bahwa KPK tidak melakukan brainwashing atau penekanan selama perjalanan, itu kan tidak melanggar hukum. Kecuali kalau membuka sadapan itu kita melanggar hukum, karena itu hanya bisanya adalah di persidangan. Nah, seperti kasus Anggodo dulu kita buka kan pada waktu persidangan di Mahkamah Konstitusi. Kalau ini hanya sekedar data gambar-gambar yang menunjukkan bahwa kita tidak melakukan hal yang membuat yang bersangkutan takut atau terintimidasi, itu saya kira juga tidak apa-apa. Agar clear adanya, KPK ini juga harus memberikan pendidikan yang benar kepada masyarakat sehingga tidak ada sakwa sangka yang buruk terhadap KPK. Kita ini bekerja untuk rakyat, bukan untuk KPK sendiri. Dan untuk penegakan hukum, pemberantasan korupsi, yang ultimate targetnya itu kalau tidak ada korupsi, yang makmur masyarakat. Ini jangan salah masyarakat. Jadi KPK dipojokkan terus. Itu Mbak. Baik, Pak Yasin. Ini memang kalau kita lihat ya, kita langsung ke pengamat hukum Pak Jamin ya. Pak Jamin, kalau Anda melihatnya ya, banyak mengatakan bahwa kenapa ya KPK kok kali ini berbeda begitu ya perlakuannya terhadap kasus Nazarudin. Apakah ini satu bentuk ketidakpercayaan diri dari karena begitu banyaknya opini publik, atau mungkin ya apa isu-isu yang tadi dikatakan oleh Pak Yasin tadi gitu ya mengenai kemandirian dari KPK. Anda melihat ini seperti apa peluncuran video ini? Jadi saya berpikir begini, ini kalau video dimunculkan ada untung dan ada ruginya. Kalau untungnya mungkin di satu sisi publik merasa satisfied, berpuasi. Tetapi di lain pihak kerugiannya adalah apabila kalau sampai video ini tidak merepresentasikan segala durasi yang dari awal sampai akhir kejadian tersebut. Saya khawatirkan
video ini menjadi suatu serangan balik bagi lawan KPK untuk membuktikan kalau sampai terjadi video ini ada suatu rekayasa, penggal potong, Diedit begitu. diedit. Dan Videonya. video itu didasarkan kepada keinginan KPK sendiri. Dan ini berbahaya sekali. Padahal kita tahu ya, kalau ini dijadikan barang bukti, seharusnya ini harus disampaikan yang disampaikan tadi oleh Pak Yasin di persidangan. Justru barang-barang bukti seperti itu harus dikoordinasikan dulu dengan jaksa penuntut hukum yang akan Jadi menurut Anda terlalu awal begitu ya peluncuran penayangan video ini kepada publik? Kelihatannya seperti itu. Saya pikir ini kan untuk memuaskan hati daripada publik. Padahal kita tahu dalam ketentuan tentang keterbukaan informasi ada hal-hal yang dikecualikan. Termasuk di dalamnya adalah apabila dapat menghambat proses penegakan hukum. Baik Pak, ditahan dulu di situ ya. Ya. Pak Yasin, nanti kami juga akan minta pendapat Anda ya Pak ya terkait dengan perkara Bang Jamin tadi. Kami akan segera kembali, pemirsa, kami break sejenak. Ya, kami akan kembali lagi saat lagi.